kita masuki materi tentang influencer marketing strategi. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu definisi dari KOL, influencer, selebgram, dan juga content marketing atau content creator. Nah, yang pertama adalah KOL atau Key Opinion Leader. Selanjutnya juga ada definisi influencer, ada juga selebgram, dan juga content creator. Mereka ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia digital marketing, khususnya dalam konteks promosi produk melalui media sosial. Nah, KOL sendiri adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan di dunia digital. Biasanya dalam industri tertentu, KOL ini berupa content creator, influencer, ataupun juga selebgram. Nah, mereka ini memiliki kemampuan untuk mengarahkan opini dari audiensnya atau followers mereka. Makanya mereka disebut sebagai Key Opinion Leader. Nah, peran KOL ini sangat penting untuk mempengaruhi keputusan dari audiens untuk membeli. Nah, mereka ini punya pengaruh yang kuat karena mereka punya masa di akunnya masing-masing, sehingga kalangan pengikutnya itu biasanya akan menjadi pengikut dari mereka. Mereka menggunakan atau memakai produk apa, banyak pengikutnya juga terinspirasi. Mereka ini biasanya tumbuh dan berkembang karena adanya konten yang mereka buat. Nah, ini biasanya tema-tema dari konten mereka itu mereka sendiri yang menentukan, yang relate dan sangat diminati oleh audiens mereka. Misalnya review makanan atau vlog keseharian. Maka konten yang konsisten itu adalah kunci dari keberhasilan mereka membangun brand dirinya masing-masing. Nah, sementara influencer sendiri adalah orang yang memanfaatkan popularitasnya di media sosial untuk mempengaruhi audiensnya. Meskipun mereka tidak selalu menghasilkan konten yang sangat terkurasi atau tematik, tapi itu tetap mereka buat. Sedangkan konten kreator adalah individu yang menghasilkan konten yang unik dan otentik di platform digital, misalnya di YouTube, Instagram, atau TikTok. Nah, sedangkan selebgram itu merujuk pada orang yang terkenal di media sosial karena berbagai faktor. Nah, contohnya adalah karena latar belakang keluarganya, atau karena penampilan fisiknya, atau karena kejadian-kejadian yang viral. Selebgram ini biasanya memiliki jumlah follower yang sangat signifikan, yang sangat banyak, dan dikenal di seluruh platform media sosial. Meskipun popularitas mereka tidak selalu berasal dari konten yang dihasilkan. Nah, manfaat menggunakan influencer marketing ini adalah untuk memberikan boosting atau meningkatkan capaian traffic dari konten-konten kita yang sebelumnya kita kelola secara organik, kemudian kita boost dengan kegiatan marketing yang menggunakan influencer. Nah, influencer marketing ini memberikan berbagai manfaat bagi brand kita sendiri. Beberapa manfaatnya itu antara lain meningkatkan brand awareness, karena influencer memiliki audiens yang besar untuk membantu memperkenalkan brand kita kepada orang-orang secara lebih personal dan secara otentik. Nah, selain itu juga meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitasnya, karena influencer itu seringkali dianggap sebagai figur yang dicontoh oleh audiensnya, dan juga mereka itu memberikan rekomendasi atas produk-produk yang dia pakai. Sementara segmentasi pasar juga akan lebih tepat kalau kita menggunakan influencer marketing ini. Sebab influencer marketing ini memungkinkan brand untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik. Nah, memilih influencer yang relevan dan tepat ini bisa membuat brand kita itu menjangkau segmen-segmen yang lebih tepat sasaran dan lebih fokus. Jadi sesuai dengan niche-nya dari produk kita. Selain itu juga menggunakan influencer marketing ini bisa meningkatkan engagement dari produk kita ini melalui konten-konten yang kita share. Nah, konten yang dihasilkan oleh influencer ini memicu interaksi yang lebih banyak, sehingga ini akan menimbulkan engagement-nya juga naik. Misalnya adanya komen, adanya like, dan adanya share. Nah, tentunya akan memperbesar juga kemungkinan adanya aktivitas konversi. Ada jenis-jenis rate yang perlu diketahui dengan menggunakan KOL berdasarkan kampanyenya atau campaign
campaignnya. Nah, macam-macam campaign ini juga berbeda-beda. Tentunya dengan berbeda-bedanya campaign, rate-nya juga berbeda-beda. Macam-macam campaign itu misalnya campaign untuk awareness, atau juga campaign untuk consideration, atau campaign untuk conversion. Misalnya contoh ya, untuk awareness itu tentunya kita ingin meningkatkan awareness atau supaya publik itu tahu produk kita. Maka yang kita kejar adalah reach-nya. Nah, misalnya kita memberikan contoh harga atau rate-nya untuk cost per reach itu antara Rp100 sampai dengan Rp1.000 per hari per konten, per reach. Maka kita targetkan akan mencapai 1 juta reach. Maka total cost yang dikeluarkan itu adalah Rp10 juta. Selanjutnya misalnya untuk consideration. Karena untuk consideration, maka target yang akan dikejar adalah adanya trust dari audiens. Tentunya ini yang akan dibangun adalah engagement. Nah, harga atau rate cost per engagementnya itu misalnya kita anggarkan Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 per engagement, dan akan kita menargetkan terjadi 10.000 engagement. Maka total costnya adalah Rp500 juta. Sedangkan misalnya untuk campaign yang conversion, tentunya kita mengharapkan terjadinya buy atau pembelian di sini. Maka yang kita kejar adalah klik atau share. Nah, di sini tentunya cost-nya per klik itu misalnya kita anggarkan Rp20.000 dan menargetkan terjadi 10.000 klik. Maka total cost-nya adalah 20 atau Rp200 juta. Seperti itu gambaran menghitung dari rate menggunakan KOL untuk campaign-campaign yang berbeda. Baik campaign-nya itu untuk awareness, atau consideration, atau untuk conversion. Nah, selanjutnya pentingnya influencer marketing antara lain karena influencer ini bisa berpengaruh besar terhadap brand kita. Influencer ini memiliki kekuatan untuk mengaruhi pendapatan dan keputusan audiensnya. Selain itu juga bisa meningkatkan return of investment karena dari studi menunjukkan bahwa memang influencer ini dapat meningkatkan return of investment yang tinggi dibandingkan dengan metode pemasaran yang tradisional, misalnya yang organik. Pengaruh penting lainnya adalah karena influencer marketing ini bisa membuat konten yang berkualitas tinggi karena mereka kan sudah profesional di bidang itu. Nah, strategi influencer marketing yang efektif itu bagaimana sih? Ya, antara lain ya perlu dicermati adalah dalam hal pemilihan KOL yang tepatnya, di mana brand harus memiliki influencer atau KOL yang sesuai dengan tujuan dan value dari brand itu sendiri. Nah, pemilihan yang tepat ini dapat menghasilkan campaign yang lebih efektif dan yang baik sesuai dengan tujuannya. Misalnya apakah tujuannya itu awareness, atau consideration, atau juga conversion. Nah, dalam meng-hire KOL ini, maka tim pemasaran harus paham tipe dan jumlah follower KOL tersebut. Nah, berdasarkan jenis dan berdasarkan jumlah followernya, KOL itu dibeda-bedakan atau dikategorikan berbagai macam ya. Ada yang disebut dengan mega KOL, yaitu yang memiliki jumlah follower 1 juta ke atas. Kemudian yang disebut dengan makro KOL, yaitu yang jumlah followernya itu antara 100.000 sampai dengan 1 juta pemirsa. Selanjutnya ada yang disebut dengan mikro KOL, yaitu yang jumlah followernya adalah 10.000 sampai dengan 100.000. Selanjutnya ada nano KOL, yaitu yang jumlah followernya antara 1.000 sampai dengan 10.000. Dan ada juga yang disebut dengan pico KOL, yaitu yang jumlah followernya itu di bawah 1.000 tapi di atas 500 orang. Seperti itu gambaran grade-grade daripada KOL berdasarkan jumlah followernya. Nah, selanjutnya kita juga perlu melakukan penyusunan campaign. Artinya campaign itu perlu kita setting. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan campaign kita itu secara spesifik mau yang mana, apakah yang consideration, ataukah yang conversion, ataukah yang awareness gitu. Dan tujuan ini adalah untuk meningkatkan di mana posisi atau kita akan menentukan konten kita itu mau mengejar apa. Selanjutnya setelah kita menggunakan KOL atau influencer sebagai strategi dari pemasaran kita sebagai tim pemasar perlu melakukan evaluasi dan mengukur hasil dari ketercapaian pemasaran dan konten-konten kita yang kita hadirkan kepada para KOL ini.
Nah, mengukur efektivitas keempat influencer ini sangat diperlukan untuk apakah ini sudah mencapai return of investment kita. Karena ini bisa berhasil dan juga bisa kurang berhasil. Nah, tentunya ada beberapa metrik yang perlu kita gunakan. Misalnya metriknya itu adalah reach, atau metriknya engagement, atau metriknya adalah terjadi konversi atau terjadi penjualan. Inilah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan marketing dengan memanfaatkan influencer atau KOL. Sehingga strategi marketing dengan influencer ini memang benar-benar tersusun secara terstruktur dan strategis, sehingga brand dapat menjaga audiensnya secara lebih luas, bisa membangun kepercayaan juga, dan juga tentunya akan membangun hubungan yang lebih personal dengan audiens, dan juga itu terbangunnya secara otentik tentunya.